Hai Sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan sosok Shayan merebut tubuh utusan iblis abadi untuk menyelamatkan tubuh aslinya yang terkurung. Lalu, tak lama kemudian, Shayan pun berhasil mengambil alih tubuh itu. Dan segera, ia pun mengeluarkan tubuh aslinya. Selanjutnya, Shayan pun menanyakan informasi kepada jiwa utusan iblis abadi. Setelah itu, Shayan pun segera membalaskan dendam kepada 3 leluhur bintang ungu. Dan cerita pun dimulai. Ekspresi Wan Tua dan Jin Lidong langsung terlihat suram. Tentu saja mereka sangat tahu siapa sosok yang memiliki guntur itu, dan mereka sangat hafal dengan suaranya. Namun, Pan Pengxiang sepertinya tidak mempercayai bahwa Shayan bisa lepas dari kurungan utusan iblis abadi. Tapi, tepat ketika kelihatan guntur sudah dekat, semuanya pun langsung terdiam. Dari kejauhan, terlihat bahwa ada guntur sutra yang berkedap-kedip, dan ada sosok yang muncul di atas guntur sutra itu. Tepat ketika Pan Pengxiang melihat sosok Shayan mendekat dengan cepat, senyuman di wajahnya pun berangsur-angsur menghilang. Dia benar ada di sini. Gumam Pan Pengxiang dengan penuh ketakutan. Dan pada saat ini, seluruh rambutnya bahkan berdiri tegak. Rasa kesamutan pun langsung terasa di seluruh tubuh Pan Pengxiang, sehingga itu membuat wajahnya menjadi pucat. Bahkan, ketika seteguk darah keluar, Wan Tua dan Jin Lidong pun mengeluarkan kompas tanpa peduli dengan apapun. Tanpa melihat ke belakang, mereka pun bergerak menuju ke ujung kehampaan yang berbeda. Jelas, mereka cukup sadar akan situasi ini. Meskipun saat itu hanyalah ilusi, mereka melihat semua kekuatan yang ditunjukkan oleh Shayan. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka bertiga bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, mereka tidak akan mampu mengalahkan Shayan. Namun, ketika Wan Tua dan Jin Lidong baru saja bergerak satu kaki dari kompas, keduanya pun tiba-tiba terkunci sepenuhnya. Setelah mereka bertiga pergi selama hampir beberapa tarikan napas, guntur pun mendekat, dan sosok yang penuh dengan niat membunuh ini datang untuk membalaskan dendam. Tetapi ketika Shayan memperhatikan mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda, ekspresi Shayan pun acuh tak acuh. Lalu segera sesosok tubuh dengan 7 bintang di antara alisnya keluar dari bayangannya. Sosok itu tiba-tiba melayang di kehampaan dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Shayan sendiri sudah melihat ke arah lain, dan saat kakinya melangkah keluar, guntur sutra pun menyebar di bawah kakinya. Kemudian sosoknya pun tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, di atas bintang tertentu di arah lain, ada sesosok yang sedang memegang beberapa buah jiwa di tangannya dan dikelilingi oleh banyak orang. Namun, pada saat ini, dia meletakkan buah itu di tangannya dan melihat ke atas kehampaan. Lalu segera, tubuhnya pun tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya yang bergegas menuju kehampaan. Jangan harap kalian bertiga berpikir bahwa bisa melarikan diri dariku, gumam Shayan dengan ekspresi dingin. Sialan, dia menyebarkan niat membunuhnya seperti itu. Mengapa utusan iblis abadi itu telah melepaskannya? Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Apakah utusan iblis abadi juga terluka oleh orang ini? Ucap Pan Pengxiang dengan kesal. Jelas, dia tidak berani mengabaikannya, dan dia bahkan menyemprotkan kekuatan keabadian dari esensi darah ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Pan Pengxiang mengumpat di sepanjang jalan, dan sekarang dia telah mencapai kecepatan tercepatnya. Tetapi, tidak peduli seberapa cepat dia melaju, masih ada suara gemuruh guntur di belakangnya. Pan Pengxiang bahkan mengira bahwa itu hanyalah halusinasi pendengarnya saja. Tetapi ketika dia benar-benar diam dan merasakannya dengan hati-hati, suaranya menjadi semakin keras. Dia tentunya tidak berani melihat ke belakang karena dia sangat ketakutan. Jika dia melihat ke belakang, mentalitasnya akan runtuh. Sekarang, dia sangat yakin bahwa selama dia terus bergerak maju, dia pasti akan bisa lepas dari kehampaan ini dan mencapai wilayah kekuasaan pasukan iblis abadi. Pan Pengxiang ini berubah menjadi cahaya terang
yang melarikan diri ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, meskipun dia berlari dengan kecepatan penuh, guntur di belakangnya malah semakin dekat. Pan Pengsiang pun berkeringat deras, dan tanpa sadar, keringat sudah membasahi pakaiannya. Matanya menyusut hebat setiap kali ia mendengar gemuruh guntur. Bahkan, seluruh tubuh Pan Pengsiang pun sedikit gemetar. Hal ini bukan karena dia takut, tetapi karena perasaan kematian yang akan segera terjadi. Itu membuat dia tidak berani mengendalikan diri dan membuatnya terus melarikan diri lebih jauh. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, Pan Pengsiang merasakan kejadian ini adalah yang paling mengerikan di dalam hidupnya. Aku mungkin mengerti bahwa aku tidak bisa lepas dari kejaran makhluk keji itu. Namun, aku pasti akan menemukannya. Selama aku menemukannya, aku bisa bertahan. Gumam Pan Pengsiang yang memicu keinginan kuat untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, hal itu tidak mengubah apapun. Tiba-tiba, dia mendengar suara guntur di belakangnya. Seakan-akan itu telah menghilang. Pan Pengsiang pun seketika terkejut. Tapi kemudian dia merasakan kompas tempat dia duduk bersila itu sedikit bergetar. Biar aku tebak, kamu sudah berkelompok melawanku sejak awal. Apakah aku benar? Ucap Choyan yang berbisik di telinga Pan Pengsiang. Dan detik berikutnya, seluruh tubuh Pan Pengsiang pun tertegun. Lalu, dia tiba-tiba berbalik dan langsung berlutut membenturkan kepalanya ke kompas. Senior, tolong maafkan aku. Semua rencana ini dibuat oleh saudaraku. Dia yang lebih kuat dan aku tidak mungkin dapat melakukannya. Aku bahkan tidak berani memiliki ide untuk menjebak senior. Jadi, aku meminta kepada senior untuk menyelamatkan nyawaku. Aku bersedia untuk menjadi peliharaan senior. Dan aku bahkan bersedia menjadi tunggangan untuk senior. Ucap Pan Pengsiang. Pada saat ini, mata Pan Pengsiang sudah memerah. Perasaan tertekan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dia belum pernah merasakan bahwa jarak menuju kematian ternyata begitu dekat. Pernyataan yang meremehkan itu berakibat fatal bagimu. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan tanpa akhir. Ucap Choyan dengan perlahan. Dan saat suara itu terus keluar, Pan Pengsiang merasakan jantungnya berdebar kencang. Dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keputusasaan. Jangan khawatir. Kamu tidak akan sendirian di dalam perjalanan ini. Kamu berasal dari Clan Pan, bukan? Aku akan membiarkan seluruh Clan Panmu menemanimu. Ucap Choyan. Ternyata saat guntur menghilang sebelumnya, Choyan rupanya sudah menginjakkan kaki di kompas Pan Pengsiang. Akan tetapi, Choyan sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti anggota klannya. Itu karena dia telah memberikan kesempatan kepada ketiga leluhur itu sebelumnya. Namun, ketiga leluhur idiot itu malah bekerja sama untuk mendorong Choyan ke dalam lubang api. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan tidaklah salah. Setidaknya, dari sudut pandang dunia ini dan kepentingan mereka, memasukkan Choyan ke dalam perangkap adalah keputusan yang paling tepat. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini. Apa yang disebut benar atau salah hanya dapat diputuskan oleh orang-orang kuat. Pada saat ini, ketiga leluhur itu kalah taruhan. Mereka bertiga pun menggertakkan gigi dan tiba-tiba menunjukkan tatapan tajam di mata mereka. Dalam sekejap, mereka melepaskan beberapa segel darah di tangan mereka. Dan seketika, segel darah itu pun langsung menyelimuti sosok Choyan. Tapi, Choyan melangkah keluar dari segel darah itu dengan sangat mudah. Segel tersebut seolah-olah sangat tipis dan rentan terhadap saat pukulan. Tentu saja, kesenjangan kekuatan yang sangat besar akan mengalahkan penghalang apapun. Pan Pengsiang sendiri hendak mengambil tindakan. Namun, ketika guntur menyambar, dadanya terasa seperti dihantam oleh petir. Setelah itu, seluruh tubuh Pan Pengsiang pun melesat mundur. Dan kompasnya kehilangan kendali karena ada sebuah tangan berdarah menembus ke belakang punggungnya dan meraih jantung emasnya. Senior, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku memang sudah membuat senior marah dan aku bersalah. Tapi, bisakah senior mengampuni Clan Pan?
ucap Pan Pengsiang sambil meludahi seteguk darah. Saat ini, nadanya masih penuh dengan hormat. Akan tetapi, nada bicara ini membuat Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Kemunafikanmu adalah penyebab akhir dari hidupmu, ucap Xiaoyan. Seketika, jantung Pan Pengsiang pun tiba-tiba meledak. Di sisi lain, Xiaoyan sendiri tidak menyangka akan tertipu oleh pion seperti itu. Saat ini, Xiaoyan semakin marah pada dirinya sendiri. Dia harus memperingatkan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu dan tidak pernah mengulanginya lagi. Pada saat ini, di kehampaan, nyala api berkobar dan ada sesosok tubuh meraung di dalamnya. Itu segera berubah kembali menjadi kehampaan yang sunyi. Namun, secara alami, jiwanya masih memiliki keberuntungan karena itu masih dapat bertahan. Akan tetapi, ketika Xiaoyan diam-diam mendengar jiwa itu tertawa dan ingin melarikan diri, bendera penekan jiwa pun melewatinya dan langsung menyerap jiwa Pan Pengsiang. Tentu saja, setelah tubuhnya musnah, semua barang miliknya akan muncul. Di antaranya, ada beberapa cincin berisi seluruh koleksinya, dan semuanya milik Pan Pengsiang. Sumber daya berharga di dalam cincin ini telah lama dinikmati oleh Pan Pengsiang, tetapi kebanyakan darinya hanyalah puing-puing yang tidak berguna. Namun, Xiaoyan masih mencarinya dengan lebih hati-hati. Lalu kemudian, sebuah pil pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Benda ini agak aneh, tapi sepertinya itu mengandung semacam kekuatan misterius. Lalu segera, Xiaoyan pun memperhatikan ramuan itu dan memikirkannya. Lalu, sambil tersenyum, dia pun mengangkat tangannya dan melemparkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Tapi, sekalipun itu sudah meleleh, ramuan itu tidak memiliki efek apapun dan menghilang begitu saja di dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan merasa bahwa dia benar-benar sudah ditusuk dari belakang. Segera, matanya tertuju pada area di depannya. Wilayah ini berbeda dengan dunia sensi. Tidak ada lautan kekosongan di sini, dan kekosongannya itu tampak sangat stabil. Tentu saja, walaupun Xiaoyan bisa dengan bebas bergerak di sini, dia harus menjadi seseorang yang kuat agar berani melintasi kehampaan. Kendara mereka di sini bukanlah sebuah bahtera, melainkan sebuah kompas yang berukuran sekitar 100 kaki, dan kecepatannya itu masih cukup sangat lambat. Kini, Xiaoyan mulai menginjak kompas, dan dengan santainya, dia mengusap batu spiritual peninggalan Pan Pengsiang. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia dengan mudahnya mengendalikan kompas itu dengan berbalik dan langsung terbang kembali. Adapun Wan Tua dan Jin Lidong, sekarang mereka telah dihentikan masing-masing. Mereka bahkan belum bisa melihat sosok yang ada di depan mereka. Akan tetapi, Wan Tua merasa bahwa pria di depannya ini sangat mirip dengan sosok Xiaoyan, tapi dia tampak memiliki perbedaan. Mereka berdua tidak banyak mengobrol, dan pertempuran pun langsung terjadi. Tentu saja, Havatar Jushi sendiri sudah dilepaskan di bintang ungu ini sebelumnya, dan Xiaoyan selalu mengasah kekuatannya. Jadi, dalam hal bakat, Havatar Jushi ini tidaklah lemah. Jelas, jika bertindak sendirian, Xiaoyan mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan sumber kekuatan baru. Terlebih lagi, sebagian besar kekuatan Havatar Jushi ini dilatih oleh dirinya sendiri semasa hidupnya, dan kekuatannya itu juga cukup kuat. Pada saat ini, semua kekuatan yang menghancurkan dari langkah keempat pun berkumpul dan menerobos lingkaran cahaya ungu yang menyelimuti sosok Wan Tua. Tentu saja, Wan Tua secara alami seorang veteran. Ia juga menampilkan strategi pertahanan yang cukup ampuh. Namun, saat dihadapkan dengan kekuatan Havatar Jushi, ia sepertinya tidak memiliki pertahanan sekuat itu. Dan Wan Tua pun dengan cepat dikalahkan dalam konfrontasi tersebut. Namun, wajahnya tampak sangat muram, dan dia tahu inilah waktunya untuk mati. Wan Tua tidak memohon belas kasihan, seperti yang dilakukan oleh Pan Pengsiang. Dia biasanya yang paling tenang, tapi sebenarnya dia adalah yang paling kejam di hatinya. Setelah mengetahui bahwa dia telah melakukan tindakan tersebut, tidak mungkin dia memilih untuk mengekspos dirinya ke keadaan yang hampir sama. Dia ingin menggunakan kekuatan penghancuran diri. Asalkan itu cukup dekat, kekuatannya cukup untuk melenyapkan lawan dan mengubur bersamanya. Ini
adalah tujuan akhir dari Wan Tua. Tidak peduli siapa lawannya, setidaknya Wan Tua juga harus menyiapkan orang yang ada di hadapannya. Tentu saja, penghancuran diri dari seorang keabadian tidak kalah kuatnya dengan ledakan bintang. Dan itu tidaklah terbayangkan. Bahkan, pada saat ini, Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk mundur. Dan avatar Jushi juga belum terakumulasi. Jadi, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari kekuatan penghancuran diri dalam waktu sesingkat ini. Kekosongan di sini, bahkan itu lebih terdistorsi. Tindakan Wan Tua ini akan menghilangkan badai kehampaan dan menghancurkan avatar Jushi. Sekarang, avatar tersebut sepenuhnya terselubung dan tidak mempunyai kesempatan untuk terus menghindar. Jelas, ini adalah metode rahasia yang dapat mencegah tubuh itu meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat ini. Xiaoyan pun segera menggunakan energinya agar kekuatannya meningkat drastis. Meskipun begitu, masih mustahil untuk menghentikan bahaya penghancuran diri. Sementara itu, Wan Tua sudah menyemburkan darah dari mulutnya. Dan tindakannya ini langsung membuat seluruh aura pada Jushi pun menjadi tidak stabil. Tubuh Wan Tua sendiri itu sudah terluka parah. Satu lengannya patah dan ada lubang darah dengan ukuran berbeda di tubuhnya. Sebenarnya, dia tidak akan mati. Namun, jika dia bertemu dengan seseorang yang lebih kuat, orang itu mungkin bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Untuk sekarang, semua kekuatan keabadian di dalam tubuhnya itu digunakan untuk melawan dan melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, semakin sulit dirinya pulih dari luka parah dalam waktu singkat ini. Xiaoyan pun segera memindahkan avatar Jushi untuk meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak memilih pergi ke bintang manapun, tetapi ia memasukkan pecahan bintang yang rusak. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ide yang berani. Faktanya, di bawah kendali penilaiannya sendiri, variabel tindakan avatar ini sangatlah kecil. Jika ingin mendapatkan keberuntungan yang cukup, Xiaoyan harus membuat avatarnya lebih gila. Maka, efeknya mungkin akan lebih baik lagi. Xiaoyan pun segera memblokir pikirannya untuk mengendalikan tubuh avatar Jushi. Lalu, pada saat yang sama, avatar itu pun melahirkan auranya sendiri dengan tatapan gila yang belum pernah Xiaoyan lihat sebelumnya. Tentu saja, selama tidak berkembang ke level yang cukup kuat, Xiaoyan bisa memadatkan kembali kendali avatar tersebutnya kapan saja, hanya dengan gerakan pikirannya. Jadi, yang Xiaoyan inginkan sekarang adalah dia ingin melihat apakah avatar itu bisa menjadi lebih kuat dengan kemampuannya sendiri. Di bawah kendali Xiaoyan, pergerakannya akan sangat terbatas, dan jika tidak dikendalikan, barulah peluangnya akan muncul. Dengan aura yang terdapat pada avatar Jushi, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir masalah tentang lepas kendali, karena energi dunia akan membimbingnya. Singkat cerita, Fan Feng Xiang pun sudah diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri, dan Wan Tua juga telah diselesaikan oleh avatar Jushi tanpa bahaya sedikit pun. Lalu, untuk yang terakhir, Jin Lidong lah yang terkuat di antara mereka bertiga. Pada saat ini, avatar Yuan Shen terus mengejar Jin Lidong ke kedalaman area kegelapan, dan mereka memasuki sebuah bintang. Lalu segera, Jin Lidong pun memilih untuk bergegas ke dalam kota tertentu. Di sana, ada banyak jutaan makhluk hidup, dan dia bertaruh pada sisa kebaikan Xiaoyan. Sementara itu, avatar Yuan Shen sudah melonjak dari langit. Sosoknya seperti meteor yang ganas ketika menabrak kota tempat Jin Lidong bersembunyi. Lalu, detik berikutnya, kota yang semula ramai dan makmur tiba-tiba berubah menjadi hamparan yang gersang. Jelas, Xian tidak memiliki belas kasihan saat ini, karena ini bukanlah dunia sensi, dan dunia Dewa Iblis Abadi pun juga pernah menyerbu dunia sensi dahulu. Xiaoyan tidak yakin apakah dunia Dewa Iblis kuno pada saat itu memiliki belas kasihan, tetapi sekarang dia hanya mengetahui balas dendam ini, dan dia harus membalaskannya dengan cara apapun. Sekarang, setelah Jin Lidong melarikan diri, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindari avatar Yuan Shen. Jadi, dia hanya bisa menggetakkan gigi untuk menghadapinya. Meskipun Jin Lidong telah menunjukkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat, tapi di bawah tinju avatar Yuan Shen, tampaknya semua keterampilan bertarungnya itu menghilang begitu saja. Dan sosoknya itu dapat mengalahkan semua metode hanya dengan pukulannya saja. Segera, mata Jin Lidong pun menyusut,
Lalu ada darah tumpah dari sudut mulutnya, dan sekarang dia tetap memilih untuk terus melarikan diri. Aku sudah menghancurkan giok itu, tapi mengapa bala bantuan dari pasukan iblis abadi belum datang untuk memberikan pertolongan? Gumam Jin Lidong di dalam hatinya. Ketika ia melihat sosok yang mengamuk dengan tidak masuk akal, tidak peduli metode atau gerakan tubuh apa yang digunakan Jin Lidong. Begitu dia bergegas keluar, tidak ada waktu luang baginya untuk menghadapi serangan yang datang. Ketika tinju itu turun seperti gunung, Jin Lidong harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikannya. Di bawah pengejaran Shoyan, faktanya Jin Lidong berada di batas kekuatannya. Dia masih menantikan utusan iblis abadi datang untuk menyelamatkannya. Setelah melarikan diri ke beberapa alam dan bintang, kecepatan Jin Lidong bahkan melambat secara signifikan. Dan tinju Avatar Yuan Shen pun sudah datang ke arahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。